Film yang akan dibahas kali ini adalah Freaky, dirilis pada tahun 2020, mengisahkan tentang seorang gadis remaja yang bertukar tubuh dengan pembunuh berantai. Gadis itu bernama Millie, seorang gadis remaja yang masih duduk di bangku sekolah, dan pembunuh berantai itu bernama Blissville Butcher, seorang lelaki parubaya. Sebelum melanjutkan ceritanya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi kalian terlebih dahulu. Pada malam hari, terdapat 4 remaja sedang mengobrol di sebuah taman depan rumah dari salah satu 4 remaja tersebut yang bernama Ginny. Ayahnya merupakan seorang kolektor benda-benda antik yang disimpan di dalam rumahnya. Mereka mengobrol mengenai pembunuhan berantai yang dikenal dengan sebutan pembantaian Blissville. Namun, di antara mereka masih menganggap jika cerita itu hanyalah omong kosong dan jadi bahan candaan bagi mereka. Tak lama kemudian, mereka berpisah. 2 di antara mereka masuk ke dalam rumah Ginny. Di dalam rumah, salah satu remaja lelaki itu terkejut karena melihat sebuah belati antik penuh misteri yang bernama Ladola. Setelah itu, dia mengelilingi rumah Ginny dan menemukan sebuah ruangan bawah tanah. Di ruangan itu, dia menemukan beberapa botol minuman mahal. Saat dia sedang mengambilnya, dia menjatuhkan botol itu karena mendengar suara mengagetkan yang dikira temannya. Lalu, tiba-tiba dari belakang muncul manusia bertopeng dan langsung membunuhnya. Kemudian manusia bertopeng itu menuju remaja lainnya dan satu persatu dia bunuh secara mengenaskan. Setelah semuanya terbunuh, dia mengambil belati Ladola yang berada di dalam rumah tersebut. Ternyata manusia bertopeng itu adalah Blissville Butcher. Hari berganti. Di sebuah kamar, Millie terbangun dari tidurnya dan bersiap-siap untuk pergi ke sekolah. Di rumahnya dia tinggal bersama kakaknya yang berprofesi sebagai polisi dan ibunya bekerja sebagai karyawan toko pakaian. Millie berangkat ke sekolah dengan sahabatnya yang bernama Joshua dan Naila. Saat berada di sekolah, Millie kerap mendapatkan bully dari teman-teman lainnya. Bahkan, dia juga tidak disukai oleh gurunya karena dia sering terlambat masuk ke kelas. Di kelasnya, Millie menyukai seorang lelaki tampan yang bernama Booker. Saat Millie sedang dimarahi oleh gurunya, tiba-tiba semua siswa terkejut karena mendapatkan pesan informasi mengenai pembantaian yang dilakukan kepada 4 kelompok remaja. Berita itu menjadi viral dan membuat panik semua isi sekolah. Pada malam harinya, di sebuah pertandingan olahraga kelasnya, Millie menjadi maskot pada olahraga. Di sana dia ditemani oleh Joshua dan Naila. Setelah pertandingan selesai, mereka berpisah untuk pulang ke rumah masing-masing. Joshua dan Naila sempat mengajak Millie untuk pulang bersama. Namun Millie menolak karena dia akan dijemput oleh ibunya. Karena terlalu lama menunggu, Millie hanya duduk sendiri di sebuah kursi dan suasana pun menjadi sedikit menyeramkan. Tak lama kemudian, Blissville Butcher muncul di hadapan Millie. Millie pun lari terbirit-birit karena ketakutan. Namun Blissville Butcher terus mengejarnya. Millie terus berusaha menjauh dari Blissville dan pada akhirnya dia berhasil ditangkap di tengah lapangan. Blissville langsung menikam Millie tepat di dadanya menggunakan belati Ladola, dan anehnya luka itu juga muncul di dada Blissville. Karena hal itu, Millie tidak terbunuh. Tak lama kemudian, kakak Millie datang untuk menolongnya. Blissville langsung melarikan diri dan Millie dibawa oleh kakaknya untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Sedangkan pisau Ladola yang tertinggal diamankan oleh polisi sebagai barang bukti. Keesokan harinya, sebuah keanehan pun terjadi. Blissville terbangun di tubuh Millie dan Millie terbangun di tubuh Blissville. Ibu Millie dan kakaknya tidak mengetahui jika di dalam tubuh Millie adalah Blissville. Bahkan saat ibunya sedang mempersiapkan sarapan, Blissville sempat akan membunuh kakak Millie, tapi hal itu dapat dicegah secara tidak sengaja oleh ibunya. Di sisi lain, kelakuan Blissville yang dulunya mengerikan berubah menjadi manis-manis manja karena di dalam tubuh tersebut terdapat jiwa Millie. Dan di tengah keramaian, orang-orang merasa syok melihatnya karena Blissville Butcher sedang menjadi buronan polisi sebagai pembunuh berantai. Kemudian dia pergi menuju ke sekolahnya dengan sembunyi-sembunyi. Sementara itu Blissville Butcher merubah penampilan Millie. Dia datang ke sekolah berpakaian gaul dan seksi sehingga menjadi pusat perhatian di sekolah. Hal tersebut tentu mengagetkan para sahabat Millie dan membuat mereka bertanya-tanya. Kemudian Blissville Butcher meminta kepada Ryler mengajak pergi ke tempat yang sepi.
Dia berencana untuk melancarkan aksinya, yaitu membunuh. Saat akan melancarkan aksinya, Ryler tiba-tiba ingin pergi ke kamar mandi. Namun di sana dia melihat Millie yang sedang mandi di toilet sekolah. Ryler pun kaget. Dia langsung lari dan memberitahu Blissville Butcher untuk bersembunyi. Ryler tidak mengetahui jika jiwa yang ada di tubuh Millie adalah Blissville dan jiwa yang ada di tubuh Blissville adalah Millie. Blissville lalu memasukkan Ryler ke dalam freezer sampai dia meninggal. Selain Ryler, Butcher juga membunuh gurunya dengan sadis. Lalu Millie bertemu dengan sahabatnya, Nayla dan Josh. Namun, mereka lari ketakutan karena mereka mengira itu adalah Blissville Butcher, sang penjagal sadis. Millie terus mengejar mereka sembari menjelaskan jika dia adalah Millie. Sahabatnya baru percaya ketika Millie berhasil menunjukkan kemampuannya, yaitu menari pedut maskot sekolah dan memberitahu makanan favoritnya. Setelah itu, Millie menjelaskan kepada temannya mengenai kejadian saat dia ditikam oleh Butcher menggunakan belati Ladola. Ternyata belati itulah yang membuat mereka tertukar. Lalu Joshua dan Nayla berusaha mencari tahu tentang belati Ladola. Setelah mendapatkan informasi tentang belati itu, Joshua dan Nayla menceritakan kepada Millie jika dia harus menusuk Butcher dengan belati Ladola tepat pada pukul 12 malam. Dan jika tidak, jiwa mereka akan tertukar secara permanen. Saat mereka sedang berjalan di lorong sekolah, secara tidak sengaja mereka bertemu dengan Blissville Butcher. Lalu Blissville Butcher sengaja berteriak untuk mengalihkan mereka. Sampai akhirnya polisi yang sedang berpatroli di sekolah mengejar Millie, Joshua, dan Nayla. Untuk menghindari kejaran polisi, mereka bersembunyi di supermarket tempat ibu Millie bekerja. Setelah merasa aman, mereka melanjutkan untuk mencari di mana Butcher berada. Mereka lalu menemukan keberadaannya melalui akun sosial media Joshua. Ternyata Blissville sedang berada di sebuah klub bersama Booker dan teman-temannya. Blissville berencana melakukan pembunuhan terhadap Booker. Millie dan temannya langsung menuju ke tempat tersebut untuk menyelamatkan Booker. Booker berhasil diselamatkan dan Blissville berhasil ditangkap. Kemudian mereka dibawa ke rumah Joshua. Blissville Butcher diikat di sebuah kursi, sedangkan Booker sedang mengalami pingsan. Saat Booker tersadar, dia terkejut karena melihat tubuh Blissville Butcher yang sebenarnya adalah Millie berada di sampingnya. Booker masih belum mempercayai jika di dalam tubuh Blissville adalah Millie. Kemudian, Millie membacakan puisi cinta yang pernah dia kirim beberapa hari lalu ke loker Booker. Akhirnya, Booker pun mempercayainya. Setelah itu, mereka menyusun rencana agar bisa mendapatkan belati Ladola yang berada di kantor polisi. Akhirnya Nayla memutuskan untuk mencuri belati tersebut bersama Booker dan Millie. Sedangkan Joshua menjaga Blissville Butcher di rumahnya. Sesampainya di kantor polisi, Nayla mencoba masuk. Di sana dia bertemu dengan kakak Millie yang sedang bertugas. Lalu dia berusaha mengalihkan polisi itu untuk keluar dari kantornya agar dia bisa mendapatkan belati tersebut. Sedangkan Millie dan Booker menunggunya di dalam mobil. Namun mereka malah asik berduaan di dalam mobil. Sampai akhirnya mereka saling beradu bemper. Di rumah Joshua, Blissville Butcher berhasil melepaskan ikatannya dan langsung mengincar Joshua serta ibunya. Namun mereka berhasil menghindar dari kejaran Blissville. Pada akhirnya, Blissville menyusul Nayla yang sedang berada di kantor polisi untuk mengambil belati Ladola. Setelah Blissville berhasil mengambil belati itu, dia langsung pergi menuju sebuah klub untuk mencari korban selanjutnya. Kemudian Millie dan teman-temannya langsung mengejarnya. Tujuan mereka untuk mencegah pembunuhan terhadap korban berikutnya dan mendapatkan belati Ladola untuk ditusukkan ke tubuhnya agar jiwa Millie dan Blissville bisa tertukar kembali sebelum jam 12. Di bar itu Blissville Butcher bertemu dengan 4 anak remaja yang merupakan teman dari Booker di kelasnya. Di tempat yang sepi, Blissville berhasil membunuh satu persatu ke-4 remaja tersebut. Sementara itu, Millie dan temannya sedang mencari Blissville. Tak lama kemudian, Joshua mendapatkan informasi di mana Blissville berada. Lalu perkelahian pun terjadi antara Millie dan Blissville. Berkat bantuan dari sahabatnya, Blissville berhasil ditangkap dan Millie berhasil merebut belati Ladola. Ketika hendak menusukkan ke Blissville, tiba-tiba alarm di jam tangan Millie berbunyi yang menandakan tepat pukul jam 12. Millie sempat berputus asa, namun Josh mengingatkan jika jam tangannya disetting 5 menit lebih awal. Berdasarkan hal itu, Millie langsung menikamnya ke Blissville. Seketika itu juga, jiwa mereka berhasil tertukar kembali. Millie kembali ke tubuh aslinya, begitu juga sebaliknya. Setelah itu polisi datang untuk menangkap Blissville. Namun di tengah perjalanan, Blissville berhasil melarikan diri. Lalu dia pergi ke tempat Millie untuk membunuhnya. Perkelahian pun terjadi antara Blissville melawan keluarga Millie.
berkat bantuan ibu dan kakaknya, mereka mampu melawan Blissville. Dan di akhir cerita, Millie berhasil melumpuhkan Blissville Butcher. Seperti itulah kisah gadis cantik yang tertukar jiwanya dengan seorang psikopat. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di alur cerita film berikutnya.